Mereka katakan, nggak mungkinlah kalau Allah yang turun. Karena sepertiga malam di muka bumi ini berbeda-beda. Kalau di Lampung katanya masih sepertiga malam, di Papua sudah pagi. Bagaimana caranya Allah turun ke langit dunia? Sementara permukaan bumi ini sepertiga malamnya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ini contoh jemaah sekalian, menolak sifat Allah dengan akal-akalan. Penetapan sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir setiap malamnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala yang maha berkah lagi maha tinggi, turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, seraya berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti aku mengabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang memohon kepadaku, maka pasti aku berikan permohonannya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka pasti aku mengampuni dosanya. Bagaimana membantah orang-orang yang mengingkari turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia ini? Apakah mengingkarinya dengan ta'til atau dengan cara tahrif, yaitu dia selewengkan maknanya? Dia katakan yang turun itu bukan Allah, tetapi rahmatnya atau keputusannya atau malaikatnya. Maka pertama kita katakan kepada mereka, penakwilanmu menyelisihi zahirun nusus, zahirnya dalil. Padahal dalam bahasa Arab pada asalnya kita harus mengambil zahir, nggak boleh kita takwilkan kecuali kita takwil berdasarkan ilmu dengan dalil atau dengan korina-korina yang menunjukkan yang dimaksud bukan zahirnya. Contoh jemaah sekalian, kita katakan saya melihat singa, nggak boleh ditafsirkan, oh maksudnya singa itu orang pemberani. Tidak, itu harus dipahami singa beneran, kecuali kalau ada dalilnya. Saya melihat singa di atas mimbar, dalilnya apa? Di atas mimbar, berarti bukan singa beneran yang dia maksud nih. Maksudnya orang yang pemberani, ahli pidato, berapi-api, nggak takut dia menyampaikan kebenaran. Jawaban yang kedua, penakwilan kalian bahwa yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya saja atau keputusannya atau malaikatnya, itu menyelisihi jalan salaf, bahkan ijma' salaf, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah menakwilkan seperti itu. Dan kita sudah tahu bersama, hanya ada satu jalan yang benar, selain itu adalah menyimpang. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jawaban yang ketiga, kita katakan kepada mereka, penakwilan kalian tidak didukung dengan dalil sahih. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa yang turun itu bukan Allah, hanya rahmatnya saja, hanya keputusannya saja, hanya malaikatnya saja, bukan Allah. Jadi jemaah sekalian, ini 3 jawaban untuk semua penakwilan sifat-sifat Allah yang menyimpang. Ini berlaku umum. Jawaban yang keempat, terdapat dalam hadis itu sendiri. Kalau mereka katakan yang turun adalah rahmatnya saja atau malaikatnya atau keputusannya, maka hadis ini membantah mereka. Karena dalam hadis ini dikatakan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan beri permohonannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Yang bicara begitu pasti Allah. Bantahan yang kelima, dalil-dalil tentang Allah mendengarkan doa dan mendengarkan pembicaraan seluruh makhluk di waktu yang sama, tapi Allah lakukan itu satu persatu. Ini bisa jadi bantahan, terutama membantah dalil akal-akalan mereka. Mereka katakan, nggak mungkinlah kalau Allah yang turun, karena sepertiga malam di muka bumi ini berbeda-beda. Kalau di Lampung katanya masih sepertiga malam, di Papua sudah pagi. Bagaimana caranya Allah turun ke langit dunia sementara permukaan bumi ini sepertiga malamnya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain? Ini contoh jemaah sekalian, menolak sifat Allah dengan akal-akalan. Maka apa jawaban kita? Kita katakan, apa susahnya itu bagi Allah? Buktinya adalah Allah maha mampu mendengarkan semua doa yang kita panjatkan, bahkan semua pembicaraan kita secara bersamaan dan satu persatu. Terus apa susahnya Allah turun ke seluruh langit dunia secara bersamaan walaupun waktunya berbeda-beda? Apa susahnya? Sebagaimana kelak kita akan dihisap, berbicara langsung dengan Allah satu persatu tapi bersamaan. Begitu pula jemaah sekalian, Allah maha mampu turun ke seluruh langit dunia secara bersamaan walaupun waktunya berbeda-beda. Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menolak sifat Allah karena akalnya tidak bisa menerima, sebab tidak mungkin katanya Allah turun ke langit dunia secara bersamaan sementara langit dunia ini berbeda-beda waktunya antara satu daerah dengan daerah yang lain, maka secara tidak langsung dia telah samakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk nggak bisa melakukan itu. Kalau dia bilang Allah nggak bisa melakukan itu, dia juga berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Mereka mengatakan ahlul
Ahlus Sunnah mengimani sifat-sifat Allah sebagai musyabbihah. Musyabbihah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi sebenarnya mereka sendiri yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.